Ya oke, pertama-tama kita ke menu project, lalu klik project information, lalu kita pilih tanggal berapa akan kita mulai. Kita di sini memakai tanggal 19 bulan Juni tahun 2021, jadi kita mengisi tanggal 19 di sini di bagian start date-nya. Kita bisa memilih dua, kita akan menentukan start date atau waktu berakhirnya. Tapi kita di sini memilih waktu mulai. Lalu di sini kita ingin mengubah warna garis dari garis awal mulainya project berwarna merah dan akhir project juga kita kasih warna merah. Kita bisa lihat di sini ada dua garis. Garis merah itu menandakan waktu mulai project. Lalu kita klik kanan, lalu change working time untuk mengatur waktu. Lalu kita klik create new calendar. Lalu create copy of standard. Lalu di sini kita mau agar hari Sabtunya itu tetap masuk. Caranya itu pertama-tama kita klik detail, lalu kita ke hari Sabtu atau Saturday, lalu pilih set days of this specific working time, lalu kita isikan waktu kerjanya. Kita isi sini 8 sampai 12 dan 1 sampai 5 sore. Lalu kita klik OK. Di hari Sabtu. Lalu days per month kita ubah ke 24. Lalu OK. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke menu change working time. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mengisi misalnya ada hari libur di waktu kerja. Kita ambil contoh tanggal 20 itu kan Idul Adha. Kita klik tanggal 20, lalu di exception kita klik Idul Adha, start tanggal 20 bulan 7 sampai 20 bulan 7. Saya akan beri contoh lagi di tanggal 21, kita misalkan di situ adalah libur bersama. Kita isi start date-nya tanggal 21 dan finish date-nya tanggal 21. Setelah itu kita klik OK. Bisa kita lihat di bagian sini sudah ada terisi. Kita akan memindahkan item pekerjaan yang kita sudah miliki untuk daftarnya. Kemudian kita memindahkan ke dalam Microsoft Project di bagian task name untuk bagian item pekerjaan. Selanjutnya kita merapikan durasi pekerjaan dan menghapus kalimat yang ada di bagian kolom durasi dan memindahkannya ke dalam task name. Setelah itu kita memblok bagian sub pekerjaan dari tiap item pekerjaan. Setelah diblok, kita klik bagian icon indent untuk memperjelas sub item pekerjaan tersebut merupakan bagian dari item pekerjaan yang bertuliskan bold di atasnya. Kemudian kita merapikan tabel Microsoft Project dengan menghapus tabel yang kosong. Selanjutnya kita mengisi durasi waktu untuk setiap sub item pekerjaan yang dimulai pada tanggal 19 Juli 2021
dan diakhiri pada tanggal 19 Juli 2021. Untuk sub-item pekerjaan yang kedua, kita estimasikan dengan waktu 2 hari dan dimulai pada tanggal 19 Juli juga. Untuk sub-item pekerjaan ketiga, kita estimasikan dengan waktu 1 hari dan kita memasukkan angka 2 pada kolom predecessor untuk memperjelas pekerjaan akan dimulai setelah sub-item pekerjaan nomor 2 telah selesai dilakukan. Begitupun halnya untuk sub-item pekerjaan nomor 5. Setelah itu, pekerjaan penggalian dilakukan. Kita estimasikan dengan waktu pekerjaan selama 10 hari dan predecessornya kita isi dengan angka 3, yaitu setelah pembuatan pagar sementara. Selanjutnya untuk pekerjaan pasangan pondasi batu belah campuran, kita mengisi predecessor dengan kode 7FF, yaitu finish to finish, dengan durasi waktu 4 hari.
pekerjaan. Setelah itu, durasi waktu yang akan muncul untuk pemeriksaan kolom dan balok adalah 14 hari. Kemudian untuk pembersihan tulangan pokok kita estimasikan selama 10 hari. Pembersihan tulangan sengkang kita estimasikan selama 5 hari. Untuk pekerjaan pembersihan tulangan pokok akan dimulai setelah item pekerjaan nomor 11 selesai dilakukan, dan pembersihan tulangan sengkang akan dimulai setelah item pekerjaan nomor 11 item pekerjaan nomor 14 dimulai ditambah dengan 4 hari. Kemudian untuk item pekerjaan nomor 16 yaitu pemasangan backisting dilakukan setelah pembersihan kolom, balok, dan ring dilakukan. Kita estimasikan selama 4 hari. Kemudian untuk pekerjaan pemasangan backisting untuk kolom akan dilakukan setelah item pekerjaan nomor 15 yaitu pembersihan tulangan sengkang selesai dilakukan, dan kita estimasikan pekerjaan ini akan dilakukan selama 5 hari. Untuk pekerjaan pengecoran sleeve kita memilih tipe start to start, akan dimulai kemudian untuk pekerjaan pengecoran kolom kita pilih predecessor 17SS. Untuk pekerjaan pengecoran sleeve kita akan pilih predecessor 16 yaitu setelah pemasangan backisting untuk sleeve, dan pengecoran kolom dilakukan setelah pemasangan backisting untuk kolom. Kita estimasikan 2 item pekerjaan ini dilakukan selama 2 hari. Kemudian untuk pekerjaan dinding dengan sub item pemasangan tembok akan dilakukan setelah pekerjaan pengecoran kolom, dan kita estimasikan pekerjaan ini dilakukan selama 14 hari. Kemudian untuk pemasangan rangka atap baja kita estimasikan pekerjaan ini selama 10 hari dan akan dimulai bersamaan dengan sub item pekerjaan pemasangan tembok yang ditambah dengan 9 hari. Selanjutnya pekerjaan penutup yaitu pasangan atap aluminium akan dikerjakan selama 7 hari dengan predecessor setelah pemasangan rangka atap baja ringan. Kemudian kita pertama-tama kita di bagian research-nya kita ke harga dan upah, lalu kita copy bahannya dari 1 sampai 48-nya, lalu kita copy, kita paste. Nah,
Setelah itu kita ubah yang tipenya dari work menjadi material. Klik kanan, lalu di information, lalu kita ubah menjadi material. Lalu setelah itu kita kembali lagi, kita copy satuannya. Nah, setelah itu lagi kita tambahkan bagian daftar upah pekerja, kita tambahkan pekerja, kita copy dan paste, lalu kita ubah bagian harganya menjadi general. Nah, lalu kita copy harganya yang bagian pekerja. Nah, selanjutnya di bagian bahannya juga kita copy harganya, lalu kita masukkan. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita kembali ke Gantt chart-nya lagi. Selanjutnya untuk sumber daya yang diperlukan, kita memasukkan pekerja sebanyak 5 orang pekerja dengan mandor sebanyak 1 orang pekerja untuk item pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan. Kemudian untuk item pekerjaan pembuatan pagar sementara dari seng gelombang, kita lihat di bagian layar sebelah kiri. Sumber daya yang dibutuhkan yaitu pekerja sebanyak 3 orang, kemudian tukang kayu sebanyak 3 orang, juga selanjutnya dibutuhkan 1 orang kepala tukang dan mandor 1 orang. Untuk sumber daya material yang dibutuhkan untuk pembuatan pagar dan pagar sementara dari seng gelombang yaitu dolken kayu, semen Portland, seng gelombang, pasir beton, kayu 5/7, paku biasa. Dengan jumlah yang dibutuhkan, kita bisa copy dari HAHSP yang kita sudah punya dari Excel. Bisa kita lihat pada sebelah kiri layar. Setelah itu kita kembali pada halaman resource name dan mengisi jumlah pekerja yang dibutuhkan. Pada pekerjaan ini sebanyak 30 orang dengan tukang batu 10 orang, tukang kayu 10 orang, tukang las konstruksi 2 orang, tukang besi 5 orang, tukang gali 5 orang, dan seterusnya. Ya baik, kita akan lanjut yang ke berikutnya. Kita berada ke maksnya di pekerja kita kasih 30, tukang batu itu 10, tukang kayu 10 juga, tukang las konstruksi ada 2, tukang besi 5, tukang gali 5, tukang cat ada 5 juga, tukang politur ada 3, kepala tukang ada 1, mandor ada 2. Maaf agak keliru, di kepala tukang itu 2. Oke, kita lanjut ke Gantt chart.